video review X200 kemarin ternyata banyak banget yang request untuk ngadu HP ini dengan Oppo Find X8 biasa. Setelah saya pikir-pikir, ternyata kedua HP ini punya harga yang mirip. Lalu dengan harga segini, manakah yang lebih worth it buat dibeli? Oke, ini dia sob, sebuah video berjudul Zeiss versus Hasselblad. Oh iya, sebelum mulai cuma mau kasih tahu aja kalau kedua HP ini bisa kalian dapetin di Eraphone ya. Karena kalau di Eraphone kalian bisa nyobain langsung gitu. Jadi makin yakin dan serak. Lebih suka yang mana di antara kedua HP ini? Oke? Lanjut. Yang pertama kita bandingkan tentu aja tampilan visual, di mana desain kedua HP ini menurut saya sama-sama cantik dengan garis desain yang sedikit mirip tapi berbeda. Saya bilang mirip karena modul kameranya tersusun di dalam sebuah frame membulat gitu. Tapi frame bulat kedua HP ini juga ternyata berbeda. Kalau kita lihat frame dari Vivo X200 itu terlihat bergerigi di bagian sampingnya, seolah-olah ini adalah sebuah ring yang bisa diputar. Walaupun sebenarnya enggak gitu. Terus untuk Oppo Find X8 ada dua step gundukan pada frame kameranya gitu. Vivo X200 bagian pinggir belakangnya lebih melengkung, jadi feel waktu dipegang itu kerasa nyaman banget karena ngikutin laku telapak tangan kita. Sementara Oppo Find X8 lebih mengotak dengan bagian samping atau frame datar dengan finishing matte ya. Sementara frame dari X200 itu glossy gitu. Kalau boleh jujur, saya lebih suka desain dari Oppo Find X8 ya, karena menurut saya desain itu terasa lebih mewah gitu dan kerasa lebih enak buat digenggam gitu. Feel flagship atau feel mahalnya itu lebih kerasa gitu. Satu lagi, Oppo Find X8 lebih ringan dan sedikit lebih kecil dibandingkan Vivo X200. Tapi karena desain adalah bagian paling subjektif, di video ini saya akan beri nilai untuk kedua HP ini masing-masing mendapatkan 1 poin. Next kita bahas soal layar, yang mana jujur layar dari kedua HP ini tuh punya banyak kemiripan ya. Mulai panel yang digunakan yaitu sama-sama AMOLED, terus dia juga punya refresh rate 120Hz. Keduanya juga punya HDR10+, dan keduanya juga punya brightness yang tembus 4500 nits dalam kondisi peak. Tapi ada satu kelebihan dari layar di Oppo Find X8, yaitu dia sudah mendukung Dolby Vision. Ukuran layar kedua HP ini juga berbeda, di mana Vivo X200 punya layar berukuran 6,67 inch, sementara Oppo X8 berukuran 6,59 inch. Untuk perlindungan, Oppo Find X8 pakai Corning Gorilla Glass 7i, sementara Vivo X200 menggunakan Shot Sensation Alpha. Dari spesifikasi terlihat kalau layar dari Oppo Find X8 sedikit lebih baik ya dibandingkan Vivo X200. Jadi untuk layar, 1 poin untuk Oppo X8. Lanjut ke bagian hardware, di mana sekali lagi kedua HP ini tuh punya hardware yang nyaris identik ya. Sama-sama menggunakan Dimensity 9400 yang sudah menggunakan proses fabrikasi 3 nanometer. Secara angka pun kedua HP ini mirip, hanya saja saya merasa Oppo Find X8 ini sedikit lebih ngebut ya. Ini terbukti dari hasil benchmark di beberapa aplikasi benchmark sintetis yang menunjukkan kalau angka yang didapat dari Oppo Find X8 sedikit lebih tinggi daripada Vivo X200. Mulai dari AnTuTu benchmark sampai Geekbench. Untuk kecepatan baca tulis di storage juga kedua HP ini menurut saya mirip ya. Karena dalam beberapa kali pengujian, kecepatan baca Oppo Find X8 dan X200 itu nyaris identik gitu. Walaupun seperti yang kita lihat, kecepatan baca Oppo Find X8 sedikit lebih cepat dibandingkan Vivo X200. Dan untuk performa, 1 poin lagi untuk Oppo Find X8. Lanjut ke fitur, seperti yang kita tahu, kedua HP ini sebenarnya bersaudara karena spesifikasi mereka juga terlihat nyaris sama. Apa yang dimiliki oleh Vivo X200 secara hardware ternyata juga dimiliki oleh Oppo Find X8. Tapi ada satu fitur yang tidak dimiliki di X200 tapi ada di Oppo X8, yaitu Alert Slider. Switch di bagian kiri atas HP Oppo ini punya fungsi yang mirip dengan iPhone, yaitu untuk mengaktifkan mode silent atau dering gitu. Mungkin kalian berpikir kalau fitur ini tuh nggak guna atau sekedar gimmick doang gitu. Tapi buat saya yang menggunakan HP ini 1 bulan terakhir, nyatanya fitur ini kepake banget ya, terutama kalau kita mau sholat di masjid gitu. Nggak usah repot matiin notifikasi atau turunin volume, tinggal geser aja switch ini ke bawah gitu. Ke bawah ke atas ya. Ya tinggal switch aja. Maka HP akan otomatis silent gitu. Simple dan sesederhana itu, tapi ini benar-benar kepake gitu. Kedua HP ini juga punya sertifikasi IP68 dan IP69 yang bikin durability kedua HP ini sama-sama bagus menurut saya. Selain tahan terhadap air, bisa diajak berenang, kedua HP ini juga tahan terhadap semprotan air bertekanan tinggi. Dan terakhir untuk fitur, setelah saya mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, sebuah fakta terungkap bahwa ternyata Vivo X200 versi biasa ini masih menggunakan USB 2.0. Sementara Oppo Find X8 sudah menggunakan USB 3.0. Sebuah detail yang kecil mungkin, tapi percayalah, punya handphone yang hanya support USB 2.0 itu cukup menyebalkan ya. Apalagi kalau kalian sering banget ngopi file langsung dari HP ke komputer gitu. Ngeselin banget.
Jadi untuk fitur, 1 poin untuk Oppo Find X8. Selanjutnya kita bahas soal baterai ya. Oppo Find X8 punya baterai berukuran 5630 mAh, sementara Vivo X200 berukuran 5800 mAh. Tahan baterai kedua HP ini menurut saya sama-sama bagus, tapi secara angka, hasil dari pengujian membuktikan kalau Vivo X200 ini punya daya tahan baterai yang lebih baik dibandingkan Oppo Find X8. Perbedaannya nyaris 2 jam, dan itu angka yang cukup signifikan menurut saya. Keduanya juga punya dukungan fast charge, di mana Vivo pakai protokol flash charge dengan kecepatan maksimal 90 watt, sementara Oppo Find X8 tentu saja menggunakan protokol Super VOOC dengan daya maksimal yang bisa diterima adalah 80 watt. Walaupun output daya kedua charger HP ini berbeda, nyatanya waktu yang dibutuhkan untuk mengisi baterai dari 0 sampai 100% ternyata mirip satu sama lain loh. Vivo berhasil terisi penuh dalam waktu 55 menit, sementara Oppo terisi penuh dalam waktu 58 menit. Perbedaan angka yang sangat sedikit ini saya anggap seri ya, karena selisihnya tidak terlalu signifikan gitu. Jadi untuk baterai masing-masing mendapatkan 1 poin. Selanjutnya soal software. Oppo menggunakan Android 15 dengan sistem antarmuka ColorOS 15, sementara Vivo juga menggunakan Android 15 dengan sistem antarmuka Vantage 15. Seingat saya, dulu versi Android dan versi UI mereka nggak sama deh. Kayaknya mereka sengaja ngelompatin versi UI mereka supaya sama gitu dengan versi Android-nya gitu. Kalau ditanya mana yang lebih baik dan lebih nyaman di bagian user interface antara kedua HP ini, secara pribadi tentu saja saya lebih suka ColorOS di Oppo dibandingkan Vantage OS di Vivo. Cuma mau nggak mau saya harus fair, karena software ini juga sama kayak desain, yaitu sangat subjektif dan selera orang bisa sangat berbeda-beda gitu. Itulah kenapa saya akan berikan masing-masing 1 poin untuk kedua HP ini. Dan bagian terakhir yang akan kita bahas dan kita bandingkan tentunya bagian yang paling seru, dan menurut saya bisa jadi bagian ini adalah bagian yang paling menentukan mana yang terbaik di antara kedua HP ini. Setup kamera kedua HP ini nyaris identik loh, sama-sama punya 3 kamera yang masing-masing beresolusi 50 megapiksel di bagian belakangnya dan sebuah kamera beresolusi 32 megapiksel di bagian depannya. Yang ternyata kedua kamera depannya itu nggak punya autofocus. Ada sebuah cerita menarik ya. Kita semua tahu ya, belakangan kita tuh muji-muji banget HP-HP Vivo, karena memang kameranya tuh bagus banget menurut saya. Termasuk seri X200 ini, yang mana menurut saya kameranya sangat menyenangkan waktu dipakai ya. Terutama untuk foto-foto point and shoot gitu loh. Bahkan sebelum saya membuat skrip ini, saya dengan PD-nya berpendapat kalau foto dari X200 itu akan lebih baik dibandingkan Oppo Find X8. Tapi terpaksa dengan berat hati harus saya katakan bahwa saya salah. Gini, kita bedah satu-satu deh ya. Di foto pertama ini kita lihat kedua fotonya terlihat sangat bagus ya, sangat menggiurkan lah. Secara tone warna, saya suka warna dari Vivo X200 ya, tapi secara detail, foto dari Oppo Find X8 terlihat lebih baik dan lebih tajam dengan detail yang lebih baik menurut saya. Di foto kedua ini terlihat kedua HP bisa menangkap foto yang sama-sama baik. Perbedaannya, foto dari Oppo Find X8 terlihat lebih warm daripada foto dari Vivo X8. Di foto ketiga, saya juga melihat foto kedua HP ini sama-sama terlihat bagus ya. Tapi saya lebih suka detail dan warna dari Oppo Find X8. Ditambah lagi, tone warnanya yang lebih warm menurut saya. Jadi lebih mengemphasize suasana di kafenya gitu. Lanjut ke foto HDR ya. Kedua HP ini sama-sama sanggup menangkap foto HDR yang baik loh. Tulisan pada gelas ini masih terlihat dengan baik ya. Saya pribadi lebih suka foto dari Oppo Find X8 karena terlihat lebih dramatis aja gitu warnanya. Terus lanjut foto HDR yang kedua ya. Di sini akan terlihat foto dari Oppo Find X8 lebih detail ya. Kita bisa lihat bagaimana bagian ujung-ujung daun yang tetap terlihat jelas ya. Berbeda dengan Vivo X200 yang terlihat agak ngeblur gitu loh. Nah, lanjut ke foto indoor. Foto action figure ini bisa ditangkap dengan baik ya, dengan detail yang juga sangat baik di Oppo Find X8. Sedangkan yang X200 sebenarnya sama-sama terlihat bagus, tapi untuk detail Oppo terlihat lebih unggul gitu. Perhatikan bagian topi dari action figure ini. Lebih detail Oppo Find X8 kan? Sekarang kita lanjut ke foto portrait. Di foto pertama ini saya merasa pendekatan kedua HP ini berbeda ya. Vivo X200 terlihat tetap mempertahankan fokus objek secara utuh. Sementara Oppo Find X8 terlihat ingin mempertahankan efek bokeh yang natural gitu. Dengan memberikan level bokeh yang berbeda di setiap bagian kepala berdasarkan jaraknya dengan lensa. Pendekatan ini lebih mendekati lensa kamera asli menurut saya. Jujur, saya suka foto dari Oppo. Tapi foto portrait Vivo X200 ini ada di level yang berbeda menurut saya. Kalian perhatikan ya bagian rambut. Ngasih efek bokeh pada bagian rumit seperti rambut ini tidak bisa dilakukan semua HP flagship. Keren banget emang ini Vivo X200.
Foto portrait yang kedua ini juga masih punya cerita yang sama ya. Tekstur pada baju tetap dipertahankan oleh Vivo. Sementara Oppo tetap melakukan pendekatan yang berbeda dengan memberikan level bokeh yang berbeda di setiap bagian. Foto portrait ketiga ini juga memperlihatkan bagaimana hebatnya kedua HP ini dalam menangkap foto portrait. Dan foto portrait terakhir ini sekali lagi memberitahu kita bahwa algoritma di HP Vivo X200 ada di level yang berbeda. Dia sama sekali tidak menghilangkan selai rambut pun. Gila, keren banget coy. Nah, sekarang kita bahas kemampuan kedua HP ini dalam menangkap foto zoom. Pertama kita akan zoom 2 kali ya. Di sini terlihat foto dari kedua HP ini sama-sama bagus dan masih bisa mempertahankan ketajamannya lah. Sekarang kita zoom ke 3 kali. Di foto ini sekali lagi terlihat bokeh natural di HP Oppo terlihat lebih tebal dengan titik fokus yang lebih kecil. Kalian lebih suka yang mana? Saya sih lebih suka yang Oppo ya, karena terlihat lebih natural dan alami aja gitu. Foto dari Vivo X200 ini terlihat sekali over sharpeningnya gitu loh. Nah, kita lanjut ke zoom 6 kali. Nah, di sini terlihat foto Oppo sudah mulai goyah. Sudah mulai kehilangan ketajamannya gitu. Sementara foto dari Vivo X200 masih bisa mempertahankan detail dengan sangat baik sih. Dan dominasi Vivo di kemampuan foto zoom semakin terasa saat kita lakukan zoom 10 kali. Lihat ya bagaimana bunganya. Ini foto dari Vivo X200 tajam banget buset. Ini foto zoom 10 kali loh. Kondisi berbalik saat kita ngomongin soal lensa ultra wide. Walaupun sama-sama beresolusi 50 megapiksel, kedua HP ini punya hasil yang cukup berbeda. Di foto ini terlihat sekali foto dari Oppo Find X8 itu lebih bagus daripada Vivo X200. Mulai dari detail, warna, sampai dynamic range. Di foto kedua juga masih punya cerita yang sama. Foto dari Oppo Find X8 lebih appealing daripada foto dari Vivo X200 yang terlihat pucat. Detailnya juga nggak bagus gitu, serta dynamic range-nya juga menurut saya buruk gitu. Lensa ultrawide dari Oppo Find X8 juga terlihat lebih baik saat mengambil foto dalam kondisi low light. Lihat ya, foto dari Oppo ini punya dynamic range yang lebih baik daripada foto dari Vivo X200 ya. Tulisan Yoshinoya-nya itu masih terlihat dengan cukup jelas gitu. Tapi di lensa utama, keadaan itu berbalik. Foto low light dari Vivo X200 justru lebih baik, lebih tajam, dan lebih minim noise. Serta punya dynamic range yang lebih akurat menurut saya. Perhatikan bagian lampu di gedung yang tinggi ya. Warnanya tetap dijaga agar tetap baik. Dan saat kita zoom 3 kali, semakin terlihat dominasi foto dari Vivo X200 ya. Karena detail yang ditangkap oleh HP ini sangat baik menurut saya. Lebih baik daripada foto yang ditangkap oleh Oppo Find X8. Terakhir kita akan bahas soal foto selfie. Di foto pertama ini kamera 32 megapiksel di kedua HP ini bisa menangkap foto selfie yang sangat baik. Detailnya, warnanya, skin tone-nya, pokoknya bagus banget deh ini foto selfie-nya. Sama-sama cakep, modelnya juga cakep sih. Tapi kalau ngomongin soal foto portrait, ini lain cerita ya. Saya merasa foto dari Vivo X200 ini lebih baik daripada Oppo Find X8. Terutama bagaimana mereka memisahkan antara foreground dan background. Algoritma di Vivo X200 ini terlihat lebih pintar gitu loh. Perhatikan deh bagian ini. Foreground dan background di bagian ini tuh bisa dibilang rumit ya, karena warnanya sangat tidak kontras gitu. Tapi algoritma di Vivo X200 berhasil mempertahankan helai-helai rambut yang normalnya sulit diidentifikasi loh. Bahkan oleh Oppo Find X8 sekalipun. Gimana? Sakti kan si Vivo X200 ini? Jadi kesimpulannya, untuk foto, saya merasa kedua HP ini punya kualitas foto yang sama-sama baik gitu. Mereka terlihat punya pendekatan yang sedikit berbeda ya. Saya tahu ini soal selera, tapi menurut saya, foto-foto dari Vivo X200 itu sedikit lebih baik ya, dengan beberapa keunggulan, seperti kondisi low light dan kemampuan zoom, serta foto portraitnya yang terlihat unggul cukup signifikan menurut saya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman dari Vivo X200 dan Oppo Find X8, varian basic dari X8. Saya sekarang merekam di resolusi 4K menggunakan lensa ultra wide dan kualitasnya bisa kalian lihat sekarang. Ini agak ribet dan megang handphone sekaligus dua gini terus merekam. Tapi yang pasti mana yang lebih baik bisa kalian simpulkan sendiri. Yang pasti menurut saya pribadi keduanya sama-sama baik walaupun secara warna sedikit berbeda ya antara Vivo dan Oppo. Gimana menurut kalian? Sedangkan ini adalah perekaman dari kamera utama beresolusi 4K dan 60 fps. Kalau secara sekilas saya lihat kualitas video dari Vivo punya bisa meng-highlight lebih baik
terutama di bagian wajah saya yang kebetulan sedang membelakangi sumber cahaya. Dan ya, tapi secara overall sama-sama bagus videonya. Saya suka. Jadi untuk kemampuan video, menurut saya kedua handphone ini masih sangat bisa diandalkan, walaupun belum punya kemampuan untuk merekam video 4K di 120 fps, yang mana itu hanya bisa dilakukan oleh versi Pro-nya, maksudnya X200 Pro ya. Karena kalau nggak salah sih X8 Pro punya nggak ya? Kayaknya nggak punya deh. Begitu. Gimana menurut kalian? Nah, sekarang adalah hasil perekaman dari kamera depan, di mana kedua kamera depan HP ini punya fixed focus. Sayang sekali tidak punya autofocus. Tapi kualitas perekaman videonya menurut saya sama-sama baik. Kekurangan dari kamera fixed focus adalah aperture-nya nggak bisa besar, karena mereka harus mengejar titik fokus yang banyak. Itulah kenapa kalau lagi begini ya nggak ada efek bokeh nih, bagian belakang nggak ngeblur gitu. Saya sempat tertipu sebenarnya dengan kedua kamera ini, karena pada saat kita bikin video selfie kayak gini, itu tuh ada exposure meter di bagian muka. Saya pikir itu objek fokus, ternyata bukan. Tapi yang pasti menurut saya kedua HP ini kualitas kamera depannya masuk kategori sangat bagus. Walaupun belum autofocus seperti flagship yang lain seperti iPhone atau seri Samsung Galaxy ya, yang mana kedua flagship tersebut punya autofocus di bagian depan, yang bikin kedua HP tersebut selalu dijadikan sebagai senjata utama, alat utama untuk membuat konten. Sekali lagi, autofocus di kamera depan menurut saya bisa jadi sangat krusial, terutama untuk para konten kreator, yang mana kedua hal tersebut tidak kita dapatkan di kedua HP ini yang harganya belasan juta. Untungnya hasil videonya lumayan oke, tidak mengecewakan sih menurut saya, terutama untuk HDR-nya. Kalau kalian perhatikan, kalau saya membelakangi bagian cahaya apalagi langit gitu, muka masih bisa tetap di highlight dengan sangat baik, walaupun di beberapa kondisi tetap susah di highlight ya. Misalnya tuh langitnya tiba-tiba putih padahal biru. Ya intinya kemampuan merekam video di kamera depan kedua HP ini sama-sama bagus. Saya suka. Tapi karena ini konteksnya adalah video komparasi, jadi saya harus menentukan mana yang lebih baik antara kedua HP ini, terutama kemampuannya dalam merekam video, dimana menurut saya kamera Oppo ini lebih baik daripada Vivo. Saya ambil contoh untuk kamera depan, dimana focal length dari kamera di Vivo ini lebih lebar, lebih luas gitu, jadi area yang ditangkap lebih banyak. Ini kalau kalian lihat muka saya lebih wide dibandingkan si Vivo. Terus warnanya juga saya lebih suka dibandingkan si Vivo. Jadi untuk kamera, terutama perekaman video, Oppo X8 lebih unggul daripada Vivo X200. 1 poin buat Oppo Find X8. Ya, itu dia soal perbandingan antara kedua HP dengan harga yang mirip ini. Kesimpulannya kedua HP ini sama-sama bagus dengan keunggulan di beberapa bagian ya. Saya tidak merasakan adanya keunggulan yang signifikan satu sama lain gitu. Jadi yang manapun yang akan kalian beli, saya yakin akan sama-sama memuaskan. Di sini saya cuma mencoba memberikan pilihan perspektif yang pada akhirnya bisa jadi pertimbangan kalian sebelum menentukan mana yang akan kalian beli. Dan ingat, belilah di tempat yang terpercaya. Erafone misalnya. Karena hanya di Erafone kalian bisa nyobain langsung si HP dan bisa lebih mantap gitu loh dalam menentukan pilihan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Irwan pamit dan adios.